区区蝼蚁，何足挂齿？有人吗？怎么回事？我也是黑龙霸体啊！你为什么能听懂他说话？ Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih menceritakan kisah lanjutan dari Hetian dan Jauhong yang memasuki alam rahasia. Di mana setelah berjalan memasuki ruangan di sana, keduanya lantas menemukan adanya sebuah pintu gerbang yang sangatlah besar. Namun sebelum melihat isi di balik pintu itu, mari beralih dulu keluar alam rahasia yang tepatnya di Sekte Abadi. Di sana terlihat ada perbincangan antara Tetua Ge dan sang ketua sekte. Tentu mereka membahas tentang adanya aliansi Tiandao yang juga memasuki alam rahasia. Dia sangatlah khawatir dengan keberadaan para murid mereka yang nantinya akan mencelakakan Hetian dan Jauhong. 区区蝼蚁，何足挂齿？ Tapi jelas Bai Chen tidaklah takut, yang bahkan dia menganggap musuh aliansi Tiandao bagaikan semut dan tak perlu ditakuti. Alhasil mendapatkan penjelasan itu, Tetua Ge pun cukuplah tenang dan tidak perlu khawatir lagi. Di sela obrolan mereka, sistem memberitahu jika para murid Sekte Abadi, tepatnya Hetian dan Jauhong, kini sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, Bai Chen diharuskan segera memasuki alam rahasia untuk menyelamatkannya. Dan ya, belum juga mendapati persetujuannya, Bai Chen malah langsung dibawa dan dipindahkan ke alam rahasia. Tetua Ge yang di sampingnya juga tidak mengetahuinya, namun dia beranggapan kalau Bai Chen ini sangatlah sakti. Jadi jika dia sudah berkata tidak perlu takut, maka dirinya sudah pasti akan mengikutinya. Dan selain itu Tetua Ge sangat senang jika sosok yang dia ikuti sudah pasti tidak akan kalah. Kemudian Shin berpindah di alam rahasia, tepatnya di tempat Bai Chen. Jelas aja dia sangatlah kesal kepada sistem yang tiba-tiba malah memindahkan dirinya. Bai Chen bertanya bahaya apa yang sebenarnya dialami muridnya hingga sampai membuat dirinya harus turun tangan langsung. Namun sistem tidaklah memberitahukannya dan dia malah memberikan hadiah berupa teknik sekali pukul. Yang bisa dipakai Bai Chen itu sebanyak 2 kali. Tentu aja Bai Chen cukuplah senang, namun sistem menyampaikan mengenai jika Bai Chen gagal dalam menjalankan misinya, maka dia akan selamanya tinggal di alam rahasia ini. Meski begitu tak ada yang bisa dia lakukan selain menjalani misinya ini. Di sisi lain, di tempat dari para murid aliansi Tiandao, mereka sangatlah kesal karena dari tadi keduanya tidak menemukan harta apapun. Dan malah salah satu dari mereka terkena sebuah serangan telak yang tiba-tiba keluar dari artefak berbentuk naga. Dan ternyata serangan itu bukanlah serangan mematikan, melainkan adalah berpindahan sebuah jiwa ke dalam orang tersebut. Jadi bisa dibilang dia tengah mengalami kesurupan. Dikatakan bahwa seseorang yang memasuki tubuh murid ini adalah seorang monster dunia bawah yang telah dipenjara bertahun-tahun di tempat ini. Dia tidak menyangka jika di waktu ini terdapat adanya manusia yang mendatangi ke tempat ini. Alhasil dengan begitu dia pun akhirnya bisa keluar dan siap untuk kembali beraksi. Tapi di sela kegembiraan itu, tiba-tiba dari arah belakang muncul seseorang yang tiba-tiba menusuknya. Kita belum tahu siapakah dia, tapi yang pasti dari perkataannya dia bilang ingin menghabisi semua murid dari Sekte Aliansi Tiandao. Lagi-lagi Shin kembali ke tempat Bai Chen. Dia yang tengah mencari kedua muridnya tiba-tiba mendengar adanya seseorang yang berteriak. Dia pun mendatanginya dan melihatnya. Jelas aja Bai Chen menjadi takut dan malah memutuskan untuk segera pergi. Tapi dia tidak jadi melakukannya dan kini berniat untuk menghabisi orang kejam ini.
karena dia takut orang ini bisa membahayakan kedua muridnya. Jadinya Bai Chen mengambil pedang dan siap untuk menyerangnya. Akan tetapi ketika akan menyerang, tiba-tiba orang tersebut telah menghilang. Scene kembali berpindah ke tempat Hetian dan Zhao Hong. Keduanya ternyata sudah memasuki gerbang yang tadi. Namun Zhao Hong tidak menyangka di dalam sini ternyata tidak ada apa-apa. Yang bahkan Hetian sampai bilang tempat ini lebih buruk dari sekte mereka. Namun di sela ocehan itu tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan berbicara kepada mereka. Cahaya itu mencoba menggoda Hetian dan Zhao Hong dengan mengatakan jika di tempat ini terdapat sebuah teknik yang sangat kuat. Namun Hetian dan Zhao Hong tidak tertarik. Itu karena teknik yang sebelumnya mereka latih sebenarnya lebih kuat dari teknik yang ditawarkan cahaya tadi. Tentu cahaya itu pun merasa kesal karena sejak sekian lamanya belum ada orang yang membawanya keluar dari tempat ini. Kemudian di sana datanglah 3 murid sekte Tiandao, tapi berbeda dengan murid sekte abadi. Ketiganya malah tertarik dan menginginkannya. Tapi ternyata tawaran tersebut sebenarnya merupakan sebuah ujian guys, atau sebuah jebakan. Bisa dilihat ketiganya tiba-tiba tewas saat setelah mereka menginginkan tawaran dari cahaya itu. Langsung aja batu giok kehidupan aliansi Tiandao pun bereaksi. Membuat para tetua merasa kaget karena semua muridnya sudahlah tewas. Melihat ini, sang tetua pun kemudian berniat memanggil murid kuat mereka untuk menyusul memasuki ke dalam alam rahasia dan membabat habis semua musuhnya. Scene kemudian kembali ke tempat Hetian dan Zhao Hong. Keduanya kali ini memasuki sebuah tempat yang tiba-tiba aja jiwa naga dari Zhao Hong keluar dan masuk pada sebuah telur. Dan bisa dipastikan bahwa telur itu adalah telur sebuah naga. Benar aja setelah jiwa naga Zhao Hong memasukinya tiba-tiba telur itu pun pecah dan muncullah bayi dari sang naga. Zhao Hong kemudian mendekatinya dan mulai melakukan interaksi. Namun lain halnya dengan Hetian, dia juga ingin menyapanya tapi malah terkena semprot. Dia bertanya kenapa sang naga tidak menyukainya. Zhao Hong pun mentranslate bahasa sang naga karena katanya Hetian memiliki jiwa naga hitam dan sangat berbeda dengan sang naga. Dikatakan jiwa Hetian sebenarnya berasal dari ular dan bukan dari naga sejati seperti Zhao Hong. Begitu juga dengan Zhao Hong yang memahami bahasa naga itu juga karena mereka memiliki jiwa yang sama. Di sisi lain di tempat Bai Chen, dia yang masih terus mencari kedua muridnya tiba-tiba mendengar ada seseorang yang meminta tolong. Bai Chen mencari asal suara itu dan menemukan adanya seseorang yang ada pada sebuah sumur. Dia meminta Bai Chen agar menyelamatkannya keluar dari sumur ini. Namun karena dia adalah murid aliansi Tiandao membuat Bai Chen ogah menyelamatkannya. Tapi orang ini mengaku kalau dia bukan dari aliansi Tiandao dan dia hanya sedang memakai tubuhnya aja. Di mana dia adalah sebuah jiwa yang berasal dari klan Celestial. Dari sini Bai Chen penasaran dan menanyakan lebih jauh lagi tentang apa itu klan Celestial. Setelah dijelaskan, Bai Chen pun mengerti yang bahkan dia setuju untuk menyelamatkannya. Tapi setelah dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba orang ini terjatuh yang dengan itu Bai Chen pun mengatakan kalau bukan dialah yang salah. Scene kembali berpindah ke tempat Hetian dan juga Zhao Hong. Mereka dibawa pada sebuah tempat yang adalah istana naga oleh sang naga. Dan selain itu juga di sana muncul sosok naga sejati. Kedatangan dari Hetian dan Zhao Hong membuat sang naga merasa senang karena katanya klan naga yang sudah punah itu akan segera terselamatkan. Jelas Zhao Hong penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi pada klan naganya ini. Dikatakan bahwa di masa lalu klan naga melakukan pertempuran besar dengan klan Celestial yang akhirnya kedua belah pihak mengalami kerugian. Sampai akhirnya kedua klan melakukan sebuah larangan yaitu untuk memutuskan keturunan dari kedua belah pihak yaitu membangun alam rahasia ini. Di sela obrolan mereka tiba-tiba muncul 3 praktisi yang datang ke tempat mereka. Awalnya Hetian menganggap ketiganya merupakan murid aliansi Tiandao. Tapi sang naga menyangkalnya ketiga orang ini bukanlah dari aliansi Tiandao.
Namun mereka merupakan sudah dirasuki oleh klan Celestial. Alhasil karena kedua belah pihak merupakan musuh bebuyutan, jadinya mereka pun tak basa-basi lagi langsung siap bertarung. Sebelum itu, jiwa sang naga lantas memasuki bayi sang naga tadi hingga berubah menjadi naga raksasa. 我们不介意再杀你一次。不轻我惧，挡住！ Tapi sebelum bertarung di sana muncullah kembali orang tadi yang adalah Su Xingyun. Nampaknya Zhao Hong dan Xingyun memiliki sebuah dendam. Tapi Hetian menghentikannya dan kini yang paling penting adalah melawan klan Celestial. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun berhasil membasmi semuanya. Sampai akhirnya tibalah Bai Chen hadir di tempat itu. Dan hal itu langsung aja membuat cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.